guys yang lagi semangat-semangatnya mempersiapkan untuk ujian P3K Bidan Rampil. Nah, semangat ya, jangan lupa ketika ada waktu manfaatkan kesempatan untuk belajar dan berdoa. Ya, ingat ya, belajar dan berdoa. Oke, waktunya kita belajar bareng ya. Kita kupas tuntas, ngebut, cepat dan tepat. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang soal P3K Bidan tentang persalinan. Gak usah lama-lama ya, kita bahas soal nomor 1. Oke, seorang perempuan umur 25 tahun, G2, P1A0, usia kehamilannya 38 minggu, kelas 1 di BPM ditemani suami. Nah, dengan keluhannya tuh mulusnya sering. Hasil anamnesanya tidak tahan dengan sakit pinggangnya, minta digosok pada bagian yang sakit. Nah, hasil pemeriksaan tekanan darahnya 110/80, nadinya 80, suhunya 36,7, pernapasannya 18 kali, kontraksinya 3 kali selama 10 menit, 40 detik. DJJ-nya 132 kali per menit, penurunannya 3/5, pembukaannya 6 cm, porsionya tipis lunak, nah dan ketubannya utuh. Oke, asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Jadi setiap soal itu biar kita cepat mengerjakan itu adalah kita cari kata kuncinya. Nah, setelah kita menemukan kata kuncinya, berarti kita pilihlah option atau opsi-opsi yang tepat gitu ya. Oke, yang pertama A, meminta ibu istirahat, B, mengajarkan ibu bernafas, C, memberikan kompres dingin, D, menjelaskan fisiologis persalinan, E, melibatkan suami dalam manajemen pengurangan nyeri. Oke, di soal nomor 1 itu ada kata kunci. Kata kuncinya itu adalah tidak tahan dengan sakit pinggang dan minta digosok pada bagian yang sakit. Nah, itu kata kuncinya. Jadi jawaban yang tepat adalah E, melibatkan suami dalam manajemen pengurangan nyeri. Oke, kita bahas. Nah, kenapa sih kalau kita mau melahirkan itu kita harus ditemani orang terdekat? Ya, karena pijatan orang terdekat itu dapat membantu meminimalkan nyeri. Manfaat pendamping atau orang terdekat itu keterlibatan emosi, lebih leluasa, kasih sayangnya. Nah, dengan adanya pendamping keluarga, maka bidan itu sebenarnya sangat terbantu banget ya dalam memberikan dukungan psikologis untuk ibu yang mau melahirkan dan memberikan pijatan yang dapat membantu ibu lebih rileks dalam menjalani proses persalinannya. Oke guys, kita lanjut ke soal yang kedua. Seorang perempuan umur 23 tahun G1 P00, usia kehamilan 38 minggu, kala 2 di BPM ditemani suami dengan keluhan mulasnya udah tak tertahankan. Hasil anamnesisnya merasa haus, perasaan ingin BAB. Hasil pemeriksaannya tekanan darahnya 110/80, nadinya 80, suhunya 36,7, respirasinya 18, DJJ 144 kali per menit, kontraksinya 4 kali dalam 10 menit 45 detik ya. Kepala janin sudah tampak 5-6 cm di vulva. Nah, langkah apakah selanjutnya yang dilakukan pada kasus tersebut? Jadi kita harus cari kata kunci. Nah, kata kunci di soal nomor 2 itu sebenarnya ada ambigu ya. Ada dua nih, ada sudah tampak 5-6 cm di vulva dan pasien merasa haus. Pasti kita itu agak ambigu ya, maksudnya pilihnya mana nih, yang haus dulu atau yang sudah tampak 5-6 cm di vulva nih. Oke, opsinya ini, memberitahukan ibu bahwa perlu dilakukan episiotomi. B, melibatkan pendamping untuk memberi minum. C, memfasilitasi ibu melakukan posisi meneran. D, memasukkan oksitosin 10 unit ke dalam spet. Dan E, memasang sarung tangan DTT. Oke, untuk kata kunci yang ambigu ini kita harus memilih mana yang harus kita prioritaskan. Ya, karena sudah tampak 5-6 cm di vulva, kita harus memprioritaskan dulu ibu untuk ada di posisi meneran. Ya, ketika misalnya posisinya sudah enak, nanti juga biasanya untuk dikasih minum oleh pendamping juga kan bisa pada saat nggak ada mules, jeda di mules gitu kan. Jadi prioritaskan dulu pada saat ibu 5-6 cm itu, yaitu posisi meneran dulu, baru setelah kita istirahat jeda mulas atau hisnya, nah baru kita kasih minum oleh pendamping gitu. Jadi pilihan yang tepat adalah memfasilitasi ibu untuk melakukan posisi meneran. Oke teman-teman nih, posisi yang tepat akan mempengaruhi kemampuan ibu untuk meneran.
Nah, seorang bidan hendaknya membiarkan ibu bersalin dan melahirkan itu memilih sendiri posisi persalinan yang diinginkannya dan bukan berdasarkan keinginan bidannya sendiri. Dengan kebebasan untuk memutuskan posisi yang dipilihnya, ibu akan lebih merasa aman. Nah, sebenarnya manfaatnya banyak loh untuk memberikan pilihan posisi bersalin kepada ibu. Pertama, memberikan banyak manfaat, sedikit rasa sakit dan ketidaknyamanan. Kala dua persalinan menjadi lebih pendek, laserasi perineum lebih sedikit, terus lebih membantu meneran, dan pasti nilai Apgar si baby juga lebih baik. Oke, yang ketiga adalah seorang perempuan umur 26 tahun, G1, P0A0, usia kehamilan 38 minggu. Kala 2 di BPM dengan keluhan mules tak tertahankan, hasil anamnesanya perasaan ingin BAB. Ya, hasil TTV-nya tekanan darahnya 110/80, nadinya 80, suhunya 36,7 ya. Pernafasannya 8 kali, DJJ-nya 144 kali, kontraksinya 4 kali dalam 10 menit 45 detik. Nah, kepala janinnya sudah tampak juga nih. 5-6 cm di vulva dan perineum kaku. Langkah apakah selanjutnya yang tepat pada kasus tersebut? Oke, kita cari kata kuncinya dari soal itu adalah perineum kaku. Nah, ini sebenarnya nggak bikin ambigu ya, karena udah ada kata kunci yang tepat. Oke, yang pertama A, mempertahankan posisi fleksi. B, melakukan episiotomi mediolateral. Dan C, perlahan-lahan membantu kelahiran kepala. D, menahan batas antara ujung vulva dan anus. Dan E, mencegah terjadinya defleksi yang terlalu cepat. Oke, dari kata kunci yang sudah jelas ada kata-kata perineum kaku ini. Nah, teman-teman kita bisa lihat namanya perineum kaku itu nggak bisa dipaksakan juga, walaupun memang kita sudah melakukan steneng dengan baik sebenarnya ya. Cuman untuk mencegah robekannya kemana-mana, sebaiknya kita lakukan episiotomi dengan lemah lembut kepada ibu gitu. Jadi kita pilihlah opsi nomor B, melakukan episiotomi mediolateral. Oke, jadi episiotomi mediolateral itu adalah episiotomi yang jenis sayatannya itu yang dibuat dari garis tengah ke samping menjauh anus, yang sengaja dilakukan menjauhi otot sphincter ani ya, untuk mencegah ruptur perineum tingkat 3, di mana insisi dimulai dari ujung terbawah introitus vagina menuju ke belakang dan samping kiri atau kanan di tengah antara spina ischiadica dan anus, dan dilakukan pada ibu yang memiliki perineum pendek, pernah ruptur grade 3 dengan panjang sayatan kira-kira 4 cm, dan insisi dibuat pada sudut 45 derajat terhadap forset posterior pada satu sisi kanan atau kiri tergantung pada kebiasaan orang yang melakukannya. Nah, keuntungan dari episiotomi mediolateral ini adalah perluasan laserasi akan lebih kecil kemungkinannya mencapai otot sphincter ani dan rektum, sehingga dapat mencegah terjadinya laserasi perineum tingkat 3 ataupun laserasi perineum yang lebih parah pada sampai rektum. Soal nomor 4. Oke, jadi seorang perempuan umur 25 tahun, G2, P1A0, usia kehamilan 40 minggu, kala 1 di BPM, mengeluh mulas ya. Hasil anamnesanya sudah keluar nih lendir darahnya. TTV-nya tekanan darahnya 110/80, nadinya 84, suhunya 36,5, respirasinya itu 18, kontraksinya itu 3 kali dalam 10 menit 40 detik, DJJ-nya 132 kali, penurunannya 2/5, pembukaannya 6 cm, porsio tipis lunak, ketubannya utuh, presentasinya UUK kiri depan. Kapan dilakukan pemeriksaan dalam selanjutnya pada kasus tersebut? Nah, ini parameternya teman-teman sama ya kayak di patograf ya. Jadi kalau misalnya kita mau cek tekanan darah ya tiap 4 jam, suhu tiap 2 jam. Kalau nadi 30-60 menit sekali, DJJ tiap 30 menit dan kontraksi tiap 30 menit. Pembukaan serviks, nah ini nih 4 jam, penurunan kepalanya tiap 4 jam juga, dan warna cairan amnionnya itu juga tiap 4 jam. Lanjut. Nah, seorang perempuan usia 25 tahun ya, G2, P1A0, usia kehamilannya itu 40 minggu. Nah, salah satunya itu di BPM dengan keluhan sering mules, hasil anamnesinya sudah keluar lendir darah. Kontraksi makin sering, memilih berbaring. Hasil pemeriksaan tekanan darahnya 110/80, nadinya 84, suhunya 36,5. Pernapasannya 18 kali, kontraksinya 3 kali dalam 10 menit 40 detik, DJJ-nya itu 132 kali, penurunannya 2/5, pembukaannya 7 cm,
porsiotipis lunak. Ya, ketubannya utuh, presentasinya ubun-ubun kecil kiri depan. Posisi apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Nah, kita lihat ada kata kuncinya mana? Pembukaan 7 teman-teman ya, kontraksinya udah makin sering gitu. Jadi ibunya sebaiknya A. duduk, B. telentang, C. miring kiri, setengah duduk. Menurut teman-teman gimana nih posisinya? Nah, ada kata kuncinya yaitu pasien memilih untuk berbaring. Nah, karena pasien ingin berbaring saja, jadi kita menganjurkan ibu untuk berbaring ke sebelah kiri, miring ke sebelah kiri. Tidak mengganggu aliran darah juga ke janinnya, ya kan? Karena kalau terlalu banyak terlentang juga tidak baik ya. Jadi menganjurkan ibu untuk miring ke kiri saja dulu sebelum pembukaan lengkap. By the way, dengan posisi ubun-ubun kecil kiri depan memfasilitasi putar paksi dalam. Tidur miring ke kiri membantu sirkulasi darah janin tidak terhambat. Posisi ini menurut beberapa referensi akan membuat kerja jantung lebih mudah karena berat badan bayi tidak menekan vena besar yang disebut vena cava inferior yang bertugas membawa darah kembali lagi dari kaki ke jantung. Hal ini juga akan meningkatkan sirkulasi darah lebih cepat yang menuju ke janin, rahim, dan ginjal. Hal ini karena hati kita berada di sebelah kanan perut, sehingga berbaring ke kiri membantu melindungi rahim. Oke, soal selanjutnya adalah seorang perempuan umur 18 tahun, G1 P00, usia kehamilan 37 minggu, kala 1 di puskesmas Ponet, mengeluh keluar darah dan lendir pervaginam. Hasil anamnesanya mulasnya sih makin sering, hasil TTV-nya tensinya 110/80, nadinya 84, suhunya 36,5, respirasinya 18 kali, tinggi fundus uternya 28 cm, kontraksinya 3 kali dalam 10 menit, 35 detik, dan JJJ-nya 144 kali. Nah, kepala masih bisa digoyangkan, rencana pasien dirujuk tanpa pemeriksaan dalam terlebih dahulu. Alasan apakah yang paling tepat untuk merujuk pada kasus tersebut? Nah, opsinya nih, A. usia ibu, B. masa gestasi, C. belum infartu, D. his belum adekuat, penurunan kepalanya 5/5. Oke, kita cari lagi nih kata kuncinya. Kata kunci di soal nomor 6 itu ada kata-kata kepala masih bisa digoyangkan. Nah, takutnya itu. Jadi kita mendingan rujuk aja ya. Jadi penurunan kepalanya itu masih 5/5. Opsinya jawabannya adalah E. Yuk kita bahas. Nah, penurunan kepala janin pada primi gravida menurut beberapa referensi turun pada minggu ke-36. Hal ini disebabkan oleh mengencangnya otot dinding perut hamil, tarikan kuat ligamentum yang menyangga rahim, bentuk kepala janin sesuai dengan pintu atas panggul, gaya berat kepala janin, dan terjadinya kontraksi Braxton Hicks. Nah, pada primi gravida, ketika janin belum memasuki pintu atas panggul pada usia 36 minggu, maka perlu dicurigai nih adanya kepala lebih besar dari panggul ibu, berat bayi yang mungkin melebihi 4 kilo, rongga panggul ibu sempit, bayi terdiri tali pusat, atau tumor yang menutup rongga panggul ibu. Plasenta previa juga bisa ya, dan kemungkinan kondisi lainnya. Lanjut soal ke-7, seorang perempuan 40 tahun G6 P50 usia kehamilannya itu kan 39 minggu dengan kala 3 persalinan di BPM. Riwayat kala 2 persalinan itu sangat cepat. Saat bayi diletakkan di abdomen, tampak darah keluar tiba-tiba dari vulva katanya ya. Hasil pemeriksaannya itu tidak ada janin kedua, kontraksinya kuat. Tindakan apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? Oke, opsinya memotong tali pusat, melahirkan plasenta bayi, cepat mengeringkan bayi, atau suntik oksitosin 10 unit secara IM, dan memeriksakan apakah ada bayi kedua. Bayinya diletakkan di abdomen, tanda pelepasan plasentanya sudah ada. Nah, jangan lupa untuk menyuntikkan dulu oksitosin 10 unit secara IM. Itu penting banget, nggak boleh terlupakan. Udah itu, udah disuntikan, barulah kita melakukan PTT, penegangan tali pusat terkendali. Yang ke-8, ya, seorang bidan di desa dipanggil keluarga pasien ke rumah pasiennya. Sesampainya di rumah, pasien didapat kondisi ibu dalam kala 2 persalinan. Nah, hasil anamnesanya umurnya 35 tahun, G4 P30, usia kehamilannya 38 minggu, riwayat persalinan yang lalunya normal. Hasil pemeriksaannya tensinya 110/80, nadinya 80, hisnya 4 kali dalam 10 menit 40 detik, DJJ-nya 144 kali, tampak sakrum janin pada posisi anterior posterior di vulva. Nah, rencana asuhan apakah yang paling tepat? Oke, kita lihat opsinya. A. Memutar bokong ke posisi lateral, B. Membawa pasien ke puskesmas Ponet, C. Menggenggam bagian bawah dengan kain bersih.
D. Memasang infus sebagai antisipasi komplikasi tindakan, dan E. Melahirkan bayi sampai tampak perut dan sebagian dada janin. Kita cari kata kuncinya ya. Nah, di sini tampak sakrum janin pada posisi anterior posterior di vulva. Nah, itu sih sebenarnya adalah posisi yang enak ya, posisi aman jika memang terjadi persalinan sungsang dengan fisiologis gitu kan. Nah, jadi kita pilih opsinya adalah melahirkan bayi sampai tampak perut dan sebagian dada janin. Oke, jadi mempertahankan persalinan presentis bokong yang fisiologis itu bayinya nggak boleh besar ya, harus multigravida riwayat persalinan normal juga dan kondisi pasien semuanya dalam batas normal. Dipastikan ibu dan bayi sehat ya. Oke, yang ke-9, seorang perempuan usia 31 tahun, G3P20, usia kehamilan 32 minggu, datang ke puskesmas Ponet diantar suami dalam keadaan kejang, muka sembab, kakinya udim. Tim Ponet kerjanya cepat nih. Satu petugas mempertahankan jalan nafas, satu lagi melakukan regimen MgSO4, dan satu lagi melakukan kateterisasi dan pemeriksaan yang terfokus. Nah, hasil pemeriksaan pembukaannya 9 cm, porsionya tipis, ketubannya utuh, penurunan kepalanya di host 3, ubun-ubun kecil kiri depan. Protein urinnya positif 3 nih. Tindakan awal apakah yang paling tepat nih pada kasus tersebut? Nah, ketika terjadi kehektikan itu, bidan tuh harusnya ngapain dulu sih? Oke, A. Menstabilkan pasien, B. Memecahkan ketuban dulu, C. Memeriksa refleks patella, D. Kolaborasi dengan vakum ekstraksi, dan E. Merujuk pasien ke rumah sakit sesegera mungkin. Oke, jadi memang ini kan adalah kegawat daruratan yang membuat kita tuh kadang sport jantung gitu ya. Karena pasien sudah datang dalam keadaan preeklamsi berat dan atau bahkan eklamsi nih ya, kan sudah kejang-kejang. Jadi kita harus kerjasama ya, kita harus cepat-cepat menindak ya. Pertama kita harus menstabilkan pasien dulu dong ya kan. Jawabannya si A ya, menstabilkan pasien dulu ya kan. Sebelum merujuk itu kita harus menstabilkan pasien dulu gitu. Tindakan utamanya itu adalah itu untuk menyelamatkan pasiennya juga. Kalau misalnya langsung rujuk nanti di perjalanan seperti apa gitu. Jadi yang harus kita lakukan adalah menstabilkan pasien dulu. Oke, soal ke-10 ya, seorang perempuan umur 28 tahun ya, G2P10, usia kehamilan itu kan 39 minggu ya, datang puskesmas dengan keluhan mulas tak tertahankan. Hasil anamnesisnya sudah keluar lendir darahnya. Nah, hasil pemeriksaannya itu tensinya 120/80, nadinya 84, terus suhunya 36,8, TFO-nya 32 cm, DJJ-nya 136 kali per menit, penurunan kepalanya itu 3/5, kontrasnya itu 3 kali dalam 10 menit 40 detik, porsio tipis lunak, pembukaannya 6 cm, ketubannya utuh, ubun-ubun kecil kiri depan. Nah, rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Oke teman-teman, kita cari kata kuncinya ya. Ini tuh fase aktif ya, pembukaan 6 ya. Pertama A nih, gimana? Mengukur nadinya setelah 4 jam pemeriksaan. B. Melakukan pemeriksaan dalam 2 jam kemudian. C. Memeriksakan tekanan darah menjelang persalinan. D. Melakukan observasi DJJ per 30 menit. Dan E. Menilai kontraksi 1 jam sekali. Jadi opsi yang sesuai dengan partograf atau ketentuannya itu adalah D. Melakukan observasi DJJ-nya itu adalah 30 menit sekali, karena sudah pembukaan 6 ya. Observasinya itu sudah masuk partograf, harus dipantau ketat ya kan. Oke teman-teman, nah itu tadi adalah sebagian contoh soal dari beribu-ribu soal yang bisa kita pelajari ya. Nah buat teman-teman tolong komentar ya, jadi kita belajar bareng apa lagi nih gitu, kita kupas tuntas soal apa lagi nih. Nanti jangan lupa komen di kolom komentar. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa bantu like, comment, subscribe, dan share. Sampai ketemu lagi, bye bye, semangat, sukses ya ujiannya.